Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pilot Susi Air masih hilang, polisi dan tentara diterjunkan ke distrik Paro, Kabupaten Duga. BBM bersubsidi masih langka di Merauke. Cari bukti tambahan kasus korupsi Gubernur Lukas NMB, KPK geledah kantor dinas PUPR Papua. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus penyanderaan pilot asal Selandia Baru beserta 15 pekerja bangunan puskesmas di distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan oleh KKB. Seperti diketahui, KKB sebelumnya membakar pesawat milik Susi Air yang dikemudikan Philips Max Martin. KKB diduga menyandera pilot beserta 15 pekerja bangunan puskesmas. Kabid Humas Polda Papua Kombes Beni Adi Prabowo mengatakan jaringan komunikasi yang terbatas menyulitkan polisi melacak keberadaan pilot di distrik Paro. Menurut Beni, dari hasil pengecekan GPS, pilot telah dibawa KKB pimpinan Egyanus Kogoya dari Bandara Paro ke hutan di distrik Mapenduma. Pilot pesawat diduga disandera oleh kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini sedang dalam pendalaman kebenaran dari informasi karena terbatasnya jaringan komunikasi yang ada di distrik Pora, sehingga banyak isu yang berkembang itu adalah bentuk penyanderaan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu adanya kepastian yang kita semua menunggu informasi yang sebenarnya terjadi dari pihak Damai Kartens maupun Polres Duga. Bisa saja masyarakat itu, pilot dan penumpang pesawat ditampung oleh warga setempat karena memang tidak pesawat yang digunakan memang sudah terbakar dan tidak ada alat angkut untuk menuju ke Timika, kembali ke Timika demikian. Saat ini aparat TNI Polri sedang mengatur strategi untuk mencapai distrik Paro. Distrik Paro adalah salah satu distrik di Kabupaten Duga dan hanya bisa ditempuh dengan pesawat berbadan kecil sekitar 40 menit dari Timika. Di distrik Paro juga tidak ada satupun aparat keamanan karena jumlah petugas memang terbatas di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Selain itu, jaringan telepon juga belum ada. Selasa lalu, pesawat jenis Pilatus Porter milik maskapai Susi Air yang dipiloti Kapten Philips Max Martin, warga negara Selandia Baru, lepas landas dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika, menuju distrik Paro, Kabupaten Duga. Pesawat membawa 15 pekerja bangunan. Pesawat dijadwalkan kembali ke Timika pukul 7 pagi, namun hingga Selasa siang tidak ada kabar. Belakangan diketahui dari pantauan helikopter, pesawat ternyata dibakar kelompok kriminal bersenjata KKB. Distrik Paro merupakan markas kelompok bersenjata Papua Merdeka, pimpinan Egyanus Kogoya. Pada Desember tahun 2018, kelompok ini secara sadis membunuh 31 pekerja proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Duga. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang wanita parubaya yang tinggal seorang diri di rumahnya di Jalan Serui Mekar Timika, Rabu kemarin ditemukan meninggal dunia. Diduga dibunuh kawanan pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Selain membunuh pemilik rumah, pelaku juga mengambil uang serta emas milik korban. Keluarga korban, Nur Laila, membenarkan korban selama ini tinggal seorang diri. Rupanya hal tersebut sudah diamati para pelaku. Menurut Nur Laila, pelaku diduga panik karena korban memergokinya. Sebelum tahun baru lah. Bulan dari tahun 2002 ya? Emasnya diambil semuanya, uang-uangnya diambil. Berarti ini yang dulu itu sempat ngalamin apa sih? Dia ini mulutnya di begini sampai di kap juga. sampai giginya kan.
Tapi yang model pintu itu dibuka secara kunci begini atau dicungkil paksa gitu? Ada rusak kita tidak? Ada buktinya mereka suka ada karena kan ini tinggal dikasih Tidak ada CCTV-nya di situ kan? Kasus pembunuhan tersebut saat ini masih diselidiki kepolisian dan jenazah korban hingga Rabu kemarin masih disemayamkan di rumah duka. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Sorong Kota meringkus 9 orang yang diduga merupakan pelaku pembakaran wanita di Kota Sorong pada 24 Januari lalu. Dari 9 pelaku, 5 orang diantaranya masih di bawah umur. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Kota Sorong. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda. Kapolres Sorong Kota Kombes Hapi Perdana Yudianto mengatakan pihaknya saat ini tengah meminta keterangan dari para pelaku. Ia berjanji akan memproses kasus, namun untuk pelaku di bawah umur tidak dilakukan penahanan, namun tetap dikenakan wajib lapor. 9 orang dan sudah kita laksanakan penahanan dan sudah tahap penyidikan. Nanti kita gelarkan kalau memang ada waktu, nanti kita kalau sudah waktunya kita gelarkan. Di bawah umur ya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kita tidak lakukan penahanan, akan wajib lapor dan kita koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak dan juga Bapas. Tapi untuk kasus tetap kita lanjutkan. Kalau yang sisanya ini tetap dilanjutkan? Ya, semuanya dilanjutkan. Kita akan berlanjut. Cuman memang secara Undang-Undang Perlindungan Anak kita tidak melakukan penahanan untuk anak. Siap. Oke, kemudian apakah ada target yang lain mungkin? Kan masih tetap berkembang ya. Kita masih tetap melakukan pengembangan. Mungkin bisa aja berkembang. Sebelumnya, seorang wanita paruh baya bernama Wage Tuti dibakar sekelompok orang di Kampung Kokoda, Kota Sorong, karena dituduh menculik seorang anak. Padahal korban mengalami gangguan jiwa. Dari Kota Sorong, Topan melaporkan. Antrean pengendara untuk mendapatkan BBM di Merauke masih terlihat di SPBU di Jalan Para Komando. Bagi warga Merauke, pemandangan seperti ini merupakan hal yang biasa dan tidak aneh lagi. Karena sejak lama pasokan BBM di Merauke selalu tidak mencukupi. Mansyur, salah seorang sopir truk tangki air, mengaku antre BBM sejak pukul 3 dini hari dan baru bisa mendapatkan BBM pukul 12 siang. Artinya dalam sehari, Mansyur dan pengendara lain harus menghabiskan waktu 10 jam untuk bisa membeli BBM jenis solar. Dari jam 3 subuh. Kalau jam 3 subuh biasanya diisi jam berapa itu, Pak? Ya, paling cepat jam 11. Jam 11, Pak. Perlunya berapa liter, Pak? Biasanya dikasih berapa liter? Cuma 60 liter. 60 liter, Pak ya. Pak, kalau saat antri seperti ini lalu kemudian biasanya berapa hari, berapa red biasa kita bisa muat, Pak, kalau sebelum antri begini? Dulunya itu di bawah, kadang-kadang 10 red, kadang-kadang di bawahnya. Tapi selama keadaan begini ya, paling kita bisa bawa sampai berapa red saja, habis lagi solar. Oh, jadi harus antri balik, Pak ya? Ya, antri sudah tidak bisa lagi karena teman-teman yang belum dapat itu dapat giliran, Pak ya? Ya. Pak, intinya bahwa dengan sulitnya mendapatkan BBM ini, solar ini mungkin merugikan, Pak ya? Merugikan sekali. Sampai berapa persen, Pak, itu turunnya pendapatan Bapak dalam satu hari itu? Ya, sekitar mungkin ya 33 sampai 40% itu satu hari. Bagi sopir truk, antrean panjang hingga berjam-jam tentu menggerus pendapatan mereka. Karena jumlah pengantaran air sehari hanya 5 kali. Padahal dalam sehari mereka bisa mengantarkan air ke pelanggan hingga 10 kali. Para sopir tangki air meminta pemerintah segera membenahi jalur distribusi BBM di Merauke agar mereka tidak menderita antre berjam-jam di SPBU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.